Teman-teman, kita kedapatan orderan lagi. Sungguh berterima kasih kepada Bambang Dwi 5841. Orderannya yaitu, Hyung mohon bahas reksadana saham Simas Syariah unggulan untuk prospeknya ke depan. Terima kasih Hyung, terima kasih juga Bambang Dwi 5841. Yaps, benar teman-teman. Jadi kali ini, di video kali ini, kita bersama akan bahas reksadana saham Simas Syariah unggulan. Namun sebelum masuk ke video lebih lanjut, saya ingatkan terlebih dahulu ya teman-teman ya, disclaimer on bahwa di video ini review berdasarkan kacamata saya, sehingga saya nggak ada ajakan membeli ataupun menjual terhadap suatu aset investasi. Dan di video ini murni saya tidak ada sogokan ataupun endorse dan sebagainya teman-teman. Jadi kita langsung saja kupas tuntas reksadana saham ini. Oke, jadi kita langsung saja tampilkan terlebih dahulu layar bibit saya di sini. Nah, ya udah muncul ya teman-teman ya. Biasanya nih teman-teman senang kan kalau melihat atau update portofolio saya. Yung, tolong dong update portofolio reksadananya bagaimana? Oke, saya sekarang update ya teman-teman ya. Ya, kabar yang kurang mengenakan teman-teman, rupanya reksadana campuran saya minus 1,63% atau Rp216.000. Ini baru pindah udah minus teman-teman, saya sedih teman-teman. Tolong semangatin saya dengan cara tulis di komentar, semangat Yung, saya punya juga merah, kita gandengan ya Yung. Oke sip, kalau gitu kita lanjut lagi ya. Ya kalau hanya minus bentar kayak gini kan nggak apa-apa, karena memang target kita kan panjang, nggak deket-deket seperti ini ya. Lanjut lagi teman-teman, di reksadana saham masih ada di sini ya, masih ada reksadana BNI AM IDX 30, yaitu adalah plus 1,16%. Sudah sangat tipis teman-teman. Please jangan merah juga. Kalau merah kalian berdua gandengan, mata saya juga kiri kanan nanti jadi merah. Oke, kita lanjut. Jadi kita akan ngegibahin ngegibahin pula, nge-review reksadana apa ya, reviewnya tadi, kepijitnya lagi kaca pembecah saja, yaitu adalah Simas Syariah unggulan. Nih udah ada nih itu pertama. Oh, ini ketahuan nih, Yung udah pelajari terlebih dahulu. Memang benar sudah saya pelajari ya teman-teman ya. Oke, kita sudah masuk ke Simas Syariah unggulan. Bagi teman-teman yang punya pertanyaan langsung tulis di komentar, dan bagi teman-teman yang mau catat silakan ambil pen dan kertasnya terlebih dahulu. Saya kasih waktu 3 kali 24 hari. Ini udah berapa lama itu ya? Oke, kita jadi langsung lanjut dari namanya ya teman-teman ya. Dari namanya adalah Simas Syariah unggulan, berarti ini merupakan produk investasi berbasis syariah. Ini bagi teman-teman yang cari investasinya syariah, ini mungkin bisa dijadikan salah satu pertimbangan dari namanya ya teman-teman ya. Itu aja kita nge-reviewnya. Oh enggak, kita lanjut. Ngomong-ngomong soal investasi reksadana saham dan permintaan dari teman kita tadi, namanya siapa? Benar, Bambang Dwi 5841, yang minta melihat prospek kedepannya seperti apa. Kan, jadi kalau kita ngomong soal prospek, tentu kita apalagi ke depan ya, dia kan lihat prospeknya ke depan gimana, bukan ke belakang ya teman-teman ya. Jadi alangkah baiknya kalau menurut kacamata saya ini, di reksadana saham kita menggunakan grafik yang 5 tahun, dan kita langsung tekan saja yang 5 tahun. Yap, seperti ini teman-teman. Dengan berat hati, tapi perlu saya garis bawahi sekali lagi bahwa ini semua opini saya teman-teman ya, saya bebas berpendapat. Kalau yang nggak setuju boleh langsung tulis saja di kolom komentar, kita sharing bareng ya. Jangan malu-malu ya. Kalau malu-malu tutup aja mukanya. Enggak juga, kan nggak ketahuan komentar siapa. Ngomong apa sih kita nih? Lanjut lagi. Dengan berat hati ya teman-teman, kalau dengan grafik 5 tahun seperti ini ya teman-teman, ini udah nggak srek di hati saya. Kenapa? Pertama kita lihat bersama. Memang benar di akhir 2019 rata-rata reksadana saham itu mengalami penurunan. Apa yang terjadi? Benar, virus corona menyerang ya teman-teman ya. Dan puncaknya memang benar di Maret 2020 nih. 23 Maret 2020 adalah penurunan terdalam dari Simas Syariah unggulan. Oke. Yung, kan semuanya turun. Lantas kenapa Yung? Di sini yang perlu kita garis atasi. Tadi kan udah garis bawahi, sekarang garis atasi. Simas Syariah unggulan sempat naik sampai di sini kurang lebih di 755.27 itu di awal Januari 2021. Akan tetapi dia nggak mampu melanjutkan penaikannya dan mengalami penurunan lagi. Sekarang di posisi
dan hampir paling rendah ini di sekitar 580 sekian, mungkin 570 sekian ya teman-teman ya. Ini mohon maaf ini agak kecil jadi susah saya tekannya. Jempol saya kan udah lumayan gede, udah bertumbuh soalnya ya. Lanjut lagi teman-teman, dan dia belakangan memang setelah dari Juli 2021 sampai sekarang cenderung bergerak tetap di tempat dengan tertingginya itu sekitaran 617 dan terendahnya ya sekitar tadi 57 sekian ya. Ya, dari returnnya reksadana saham dan grafik 5 tahunnya ini saya kurang seret sih sebenarnya ya teman-teman ya. Tapi bebas teman-teman punya pendapat lain, ingat langsung tulis di kolom komentar. Bagaimana dengan yang all-nya? Teman-teman juga bisa lihat memang awalnya dari Januari 2016 sampai sebelum corona, reksadana saham ini saya acungi jempol, bagus. Namun ketika dia terkena imbas dari dampak dari corona, rupa-rupanya dia tidak mampu membalikkan kemampuannya, yaitu di sini tertinggi sekitaran berapa? Ya sudah hampir mencapai 1200 NAV-nya. Oke, kalau dari sisi kinerja, mohon maaf, saya enggak. Kalau kamu gimana? Coba tulis di kolom komentar. Apakah dari hal itu saja langsung kita nggak tutup ataupun nggak lihat lagi? Mari kita scroll agak ke bawah ya teman-teman ya. Nih, manajer investasinya ya Aset Management Sinarmas. Minimum pembeliannya 100.000, komisi pembelian gratis, biaya penjualan gratis. Namun perlu dicatat teman-teman, ini ada exit lot. Apa itu Hyung exit lot ini sudah sempat kita bahas di video-video sebelumnya. Namun saya reminder kembali, yaitu ketika di sini ya dengan syarat kita melakukan penjualan kurang dari 3 bulan itu ada penalti 1% yang namanya exit lot ataupun kita dikurangi dulu 1% ya teman-teman ya. 3 sampai 6 bulan itu ada 0,5%. 6 bulan sampai 1 tahun itu 0,25% dan apabila penjualan dilakukan lebih dari 1 tahun baru tidak dikenakan exit lot ataupun free ya teman-teman ya. Memang sih benar reksadana saham itu untuk jangka waktu yang panjang, namun ya teman-teman ya yang namanya investasi itu kan fleksibel, benar nggak? Setuju ya, investasi itu fleksibel, benar kan? Ya katakanlah misalnya nih teman-teman baru invest kan. Tiba-tiba sekitaran 3 bulanan, belum sampai 3 bulan dapat berita kurang enak. Ya, contoh, China lagi-lagi lockdown gara-gara virus corona. Virus corona varian terbaru akan meluncur kembali. Hah, itu kan bikin kita deg-degan. Mungkin nggak kita melakukan penjualan dan memindahkan ke aset yang lebih aman seperti reksadana pasar uang ataupun reksadana obligasi stabil? Mungkin kan? Mungkinkah? Wah, itu lagu. Jadi mungkin kan ya teman-teman ya untuk memindahkannya terlebih dahulu sambil melihat kondisi perekonomian. Nah, di reksadana ini agak sulit karena adanya ketentuan exit lot. Ini perlu tadi udah garis bawahi, garis atasi, sekarang garis tengahi ya teman-teman ya. Menurut saya ini kurang sedap karena hanya ada beberapa reksadana tertentu di aplikasi Bibit yang memiliki syarat ini. Dan masih banyak yang nggak ada syarat exit lot-nya. Yang artinya beli sekarang, unitnya udah masuk, mau jual besok nggak masalah. Ya seperti itu ya teman-teman ya. Lanjut lagi. Nah, kalau ngomongin sudah penurunannya, kemudian ada syaratnya, apakah masih ada investor yang invest pada reksadana ini? Kita dapat lihat dari AUM-nya. Kita scroll di sini ya. Total AUM-nya sekarang adalah 47 miliar ya teman-teman ya per 1 Desember 2022. Oke. 3 tahunnya bagaimana? Kita lihat kinerja dari AUM-nya. Ya teman-teman bisa lihat sendiri di 5 tahunnya. Dia sempat tertinggi mencapai ini 103, anggaplah sudah 140 miliar. Seperti yang tadi barusan kita bahas ya, ini kan terjadi corona sehingga orang melakukan penjualan masif sehingga turun sampai sekitaran 50-an miliar. Benar kan teman-teman, seperti yang tadi saya bilang kan. Kemudian memang sempat investor masuk lagi sehingga sampai 67,65 miliar. Namun belakangan sejak Desember 2020 turun agak dalam sampai sekarang posisinya hanya sekitaran 48 miliar. Teman-teman ya, AUM yang terlalu kecil itu juga agak saya takutkan.
Saya tidak menakut-nakuti, ya. Ini bukan film horor, ya. Namun, teman-teman, adanya ketentuan, ya. Teman-teman boleh cek, mohon maaf kalau saya salah, harusnya saya nggak salah. Kalau nggak salah, ya benar, ya. Apabila suatu reksadana, nah dicatat dulu nih, apabila Hyung minum kopi, enggak. Apabila suatu reksadana total AUM-nya itu di bawah 10 miliar dalam waktu 90 hari, maka reksadana tersebut akan dilikuidasi. Apa Yung dilikuidasi? Ya artinya dijual, ditutup ya teman-teman. Gawat dong Yung, duit saya kembali nggak? Kembali, tenang aja, duitnya kembali. Manajer investasi wajib mengumumkannya seenggak-enggaknya pada satu koran nasional. Namun di era yang zaman secanggih ini saya rasa pasti bakal ada di media sosial, internet, berita online dan sebagainya lengkap teman-teman. Itu harus dilakukan dan ketika dijual harus dibagikan ke seluruh investor seenggaknya 7 hari setelah dia pengumuman. Lantas kenapa Yung, kan aman, duit kita kembali masuk lagi. Bener, nggak salah, duit kita masuk lagi. Tapi ingat, tujuan kita itu jangka panjang ya. Nggak suka kan yang pendek-pendek kan, mau dielus-elus dulu biar makin panjang kan. Oh, maksudnya mau di DCA dulu kan sambil nunggu biar panennya lebih banyak gitu ya. Sampai mana tadi? Oh, sampai yang jangka panjang. Nggak mau dong kita di tengah-tengah perjalanan tiba-tiba reksadana yang kita investkan harus tutup. Oh, tujuan saya belum sampai nih, waktunya belum sampai juga. Tapi karena AUM-nya terlalu rendah, mau tak mau dia tutup. Dan biasanya itu kurang mengenakan. Teman-teman coba bayangin, kalau amit-amit si Mas Syariah unggulan ini dilikuidasi, ini posisinya semua masih minus dan teman-teman harus terima kondisi NAV saat itu ketika dia melakukan penjualan ya. Jadi nggak ada pilihan lain, yang artinya apabila teman-teman loss, teman-teman nggak bisa DCA, nggak bisa ditahan beberapa tahun lagi, teman-teman terpaksa nerima kerugiannya secara real, bukan floating loss lagi, tapi realistic loss yang sebenarnya di situ teman-teman. Nah, jadi teman-teman, marilah kita menarik layangan putus. Bukan, maksudnya menarik kesimpulan apa yang telah saya berikan poin-poin di awal video tadi sampai saat ini. Namun, sebelum saya menyampaikannya, tadi ada yang nanya, Hyung, itu investasi bibit itu gimana? Nah, si bibit itu investasinya bisa sudah di-download di Play Store maupun App Store. Dan jangan lupa masukin kode referral yang ada di atas sini biar dapat cashback 25.000. Masih bingung? Nonton aja video-videonya di channel ini. Udah sangat banyak, silahkan dimahat santap ya teman-teman ya. Jadi kita tarik apa tadi? Tarik kesimpulan ya, tarik kesimpulan. Mohon maaf Bambang Dwi. Kalau boleh saya, menurut saya ya teman-teman ya. Saya sendiri, kalau saya ya, kan saya pendapat saya ini ya, opini saya ya teman-teman ya. Yang boleh berbeda ya silahkan tulis saja di komentar, kita sharing bareng. Kalau menurut kacamata saya nggak seret dengan reksadana ini karena dari poin-poin yang telah saya sebutkan, karena disitulah keberatan saya ya teman-teman ya. Dan perlu dicatat sebenarnya masih banyak reksadana yang kinerjanya bisa dikatakan lebih baik. Sebagai contohnya yang saya bahas di video ini. Teman-teman boleh tonton juga di video ini ya teman-teman ya. Seperti itu. Nah, bagi teman-teman yang penasaran dengan kelanjutan serial drama investasi saya, boleh teman-teman subscribe saya di sini. Dan nantikan video-video saya berikutnya.